Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pasal keempat kali ini Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang bagaimana cara kita agar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa kita harus mengenal Allah? Apa urgensi dari mengenal Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah bahwasanya karena mengenal Allah adalah sebuah kebutuhan manusia. Al-Izz bin Abdissalam beliau berkata, hajatul ibad ila ma'rifatillah fauqa hajatihim ila at-ta'am wasyarab. Kebutuhan seseorang hamba akan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Mengapa bisa demikian? Karena dengan mengenal Allah, hati bisa hidup. Dengan mengenal Allah, hati kita bisa hidup. Dan kebutuhan seseorang terhadap hati tentu lebih besar daripada kebutuhan seseorang terhadap badannya. Dan seseorang untuk menjaga hatinya sangat butuh dengan suplemen hati. Dan tidak ada suplemen hati yang lebih baik daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mengenal Allah? Karena mengenal Allah adalah sumber kekuatan untuk beramal. Orang yang mengenal Allah, maka akan mudah baginya untuk beramal soleh. Ia akan kuat dalam amal solehnya. Dan orang yang mengenal Allah, maka ia pun juga akan mudah di dalam bertaubat. Ia akan takut untuk berbuat dosa, dan kalaupun dia terjerumus ke dalam dosa, maka ia akan takut, ia akan mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tahu, pada hakikatnya ia tahu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di sisi lain Allah juga syadidul iqab, sangat keras siksanya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliaulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau jugalah orang yang paling kuat amal solehnya. Sebagaimana beliau mampu tatkala salat, dalam satu rakaat beliau membaca Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa sekaligus. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa kita harus mengenal Allah, karena semua dakwah para nabi dan para rasul adalah agar umatnya mengenal Allah. Yang pertama kali mereka dakwahkan adalah agar umatnya bisa mengenal Allah dan mentauhidkannya. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bertujuan untuk mengenalkan Allah terhadap manusia. Di antaranya adalah ayat kursi, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kemudian di antaranya lain adalah surat Al-Ikhlas, surat yang paling agung, bahkan kata Nabi SAW, pahalanya seperti sepertiga membaca Al-Quran. Kemudian ayat-ayat yang lain, seperti surat Al-Hasyr ayat 23, Allah berfirman, mengenalkan dirinya kepada manusia. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan Allah kepada manusia. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memenuhi dakwah para nabi dan juga para rasul, yaitu agar mengenal Allah Subhanahu wa taala serta mentauhidkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.